Shalom, 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 Boker Tov. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama-sama dimanapun Anda berada pagi hari ini. Saya ada di satu tempat, ini latar belakang terbuka. Ya tepatnya di Surabaya tentunya. Sebentar lagi saya akan kembali ke Jakarta. Tapi puji Tuhan, selama saya di Surabaya ada hal-hal yang selalu luar biasa. Pelayanan yang sangat dahsyat. Pagi hari ini kembali kita akan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Karena itu saya begitu bergairah bisa berjumpa lagi dengan kalian semua dimanapun Anda berada, kalian berada. Saya yakin every one of you is in good shape. Setiap Anda dalam keadaan sehat, segar, berapi-api, bersemangat menantikan hari yang baru ini. Apalagi menantikan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, sebelum kita menerima arahan apa yang saya terima dari Roh Kudus, firman yang saya renungkan pada pagi hari ini, bagikan kepada Anda, mari kita sapa dulu. Dia yang menciptakan hari, dia yang berfirman. Katakan kepada dia, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat hari yang kau beri Tuhan. Setiap hari ada rencana Tuhan digenapi, setiap hari ada tuntunan, setiap hari ada makanan, setiap hari ada firman. Hari yang baik selalu yang kau ciptakan untuk kami lalui. Terima kasih karena itu kami sambut hari ini dengan firman-Mu dan bersamamu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. My God, God is great. Nah, saya mau lanjutkan lagi berbicara tentang the foundation of life. Fondasi dari kehidupan manusia. Tahukah Anda ketika manusia diciptakan, tentunya ada dasar kehidupan manusia. Manusia harus punya dasar dalam kehidupannya. So where does the foundation of life begins? Dari manakah fondasi kehidupan itu dimulai? Dari mana? Saya mau sampaikan pada pagi hari ini, fondasi kehidupan manusia itu dibangun dari sebuah persekutuan, dari sebuah hubungan. Dari sebuah hubungan itulah fondasi kehidupan itu dimulai. Nah, bagaimanakah caranya manusia mempunyai fondasi itu? Dengar baik, waktu kita diciptakan, Tuhan punya tujuan. Maksud Tuhan menciptakan manusia, perhatikan baik-baik. Manusia diciptakan supaya manusia dapat bergaul dengan Tuhan. Manusia dapat bergaul dengan Tuhan. Nah, di sini mulainya. Ketika Adam pertama diciptakan, Adam berjalan-jalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Disitulah fondasi itu mulai terjalin. Disitulah dasar kehidupan manusia itu mulai dibangun. Dari sebuah percakapan, dari sebuah hubungan. Dimulai dari sebuah hubungan, dari sebuah keakraban, dari sebuah intimate fellowship. Mulai dibangun. Nah, di situ fondasi kehidupan dimulai. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama-tama berantakan, yang pertama-tama hancur adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ketika hubungan manusia hancur dengan Tuhan, maka manusia tidak punya lagi dasar. Manusia tidak lagi tahu dasar hidup seperti apa. Akhirnya apa? Kemudian setan ambil alih di situ. Setan ambil alih di situ, maka setan mulai menguasai manusia. Setan menguasai manusia sehingga manusia tidak lagi di bawah satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika fondasi yang dibangun antara manusia dengan Tuhan pada waktu itu sudah rusak karena dosa masuk, maka setan membuat satu fondasi yang palsu. Apa itu? Setan taruh dalam kehidupan manusia satu egosentris sehingga manusia tidak lagi dapat memiliki satu fondasi yang benar. Alkitab mencatat demikian. Ketika manusia sudah terpisah dari Tuhan, maka dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan manusia, ada tendensi kehidupan manusia selalu berbuat kejahatan. Ada tendensi ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu dikatakan begini, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Setan sudah menaruh satu fondasi yang salah, yang kacau. Sehingga apa? Kecenderungan manusia selalu untuk melakukan kejahatan selalu. Apalagi setelah dari generasi kepada generasi turun, maka manusia tidak punya lagi satu fondasi yang sehat dalam hidup manusia. Manusia punya kebenaran diri di dalamnya. Sehingga ada ayat lain yang berkata begini. Kalau kita lihat di Amsal, kita lihat Amsal 16 ayat yang kedua. Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Itu satu kebenaran pribadi. Lalu dikatakan Amsal 21 ayat 2. Sebab jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Akhirnya lihat, terjadi kontras satu dengan yang lainnya.
Karena manusia sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Dasar yang benar sudah tidak ada lagi. Setan menarik manusia keluar dari hubungan dengan Tuhan. Akhirnya fondasinya berantakan. Masing-masing punya kebenaran sendiri. Masing-masing punya apa yang dia anggap lurus. Tetapi Alkitab juga berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, inilah yang akhirnya membuat manusia berantakan. Manusia punya pola pikirnya sendiri. Manusia punya filosofinya sendiri. Dan kehidupan manusia dikuasai, apalagi dikuasai oleh dosa. Tapi terpujilah Tuhan. Yesus datang untuk memperbaiki semuanya. Yesus datang supaya hubungan yang rusak itu diperbaiki kembali. Sebab ketika hubungan kita dipulihkan kembali, maka fondasi kehidupan manusia itu menjadi baik kembali. Setiap orang, Alkitab katakan dalam kitab Roma, telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi pada manusia. Manusia tidak dapat mempunyai hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Fondasi kehidupan manusia itu berantakan. Akhirnya manusia menjadi pribadi-pribadi yang sendiri, yang punya pandangan yang sendiri. Dan apalagi sudah tercemar oleh dosa. 1 Yohanes 5 berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5. Seluruh bumi sudah dibawa kuasa si jahat. Seluruh dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Berasal dari Tuhan pencipta. Tapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, maka setan mengacaukan kehidupan manusia. Setan menaruh masing-masing manusia satu kebenaran diri masing-masing. Sehingga hubungan, fondasi jadi berantakan. Sesungguhnya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau manusia itu hidupnya baik. Karena hubungan baik dengan Tuhan, maka hubungan sesamanya baik. Tidak ada bermacam-macam fondasi. Tetapi satu saja fondasinya pada waktu Tuhan ciptakan manusia. Tapi sekarang kita lihat ada begitu banyak fondasi dalam kehidupan manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Tapi dia datang. Kan Yesaya 58 sudah menyampaikan pesan. Yesaya 58. Coba kita lihat ya ayat lain. Yesaya 58, ini dia nubuatan tentang kehadiran Yesus yang akan memperbaiki dasar yang diletakkan banyak keturunan, yaitu fondasi kehidupan yang salah. Yesaya 58 ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dasarnya udah salah. Kenapa? Manusia sudah tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Akhirnya setan masuk di tengah-tengah, dikacaukanlah manusia, dikacaukanlah pola pikir manusia, sehingga dikatakan harus diperbaiki. Memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau ini huruf besar berarti Yesus. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Kalau dasarnya sudah tidak rata, maka bangunan menjadi bangunan yang bolong-bolong. Kemudian dikatakan, engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Oh haleluya, inilah nubuatan tentang kehadiran fondasi yang benar. This is the prophecy of the coming true foundation which is in Jesus Christ. So what must we do? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali kepada fondasi yang sebenarnya. Kita harus rela menanggalkan cara berpikir yang lama, sikap kita yang lama, yang kita warisi dari atas, dari generation di atasnya yang tidak punya fondasi yang benar. Karena memang Yesaya 58 sudah bernubuat. Generasi manusia ke bawah karena dosa tidak dibangun lagi di atas fondasi hubungan dengan Tuhan yang benar. Karena sekarang tidak ada seorang pun yang dapat memahami di luar sana manakah fondasi yang benar. Apalagi terlalu banyak filosofi, terlalu banyak doktrin di luar sana. Bahkan terlalu banyak kepercayaan di luar sana. Sebenarnya itulah yang membuat manusia jadi kacau. Tapi dia datang kembali supaya terjadi pemulihan. Supaya fondasi itu dibangun kembali. Tuhan menyediakan. Makanya di ayat yang lain, Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa Yesus harus deklarasikan 3 hal itu? Jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah fondasi kehidupan manusia. This is the true foundation. Dia adalah jalannya, dia adalah kebenarannya, dia adalah hidup itu sendiri. Kalau kita memberi diri kita dibangun di atas fondasi ini, maka percayalah kehidupan kita akan baik. Dan tidak ada lagi hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Dan justru kita akan menikmati hari-hari yang kita lalui.
Saya hanya mau katakan lewat live streaming ini berkali-kali sejak Januari ketika mulai berbicara tentang the coming light, kedatangan terang. Lalu terang itu adalah kebenaran dan kebenaran itu mulai disingkapkan. Ternyata kebenaran itu adalah fondasi. Luar biasa 2019 ini karena Tuhan punya timetable. Rancangan Tuhan mulai 2019 adalah pemulihan akhlak kehidupan manusia. Pemulihan bukan hanya tubuh yang sakit, tapi pemulihan identitas, pemulihan akhlak, pemulihan apa itu? Kalau berbicara akhlak itu berbicara tentang the restoration of the true image and likeness. Pemulihan gambar yang seutuhnya itu harus dipulihkan kembali. Caranya gimana? God prepares the foundations. Tuhan menyiapkan fondasi itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya kemudian memberi dirinya dibangun di atas fondasi ini. Dengan bagaimana caranya? Firman dan Roh Kudus ada untuk kita renungkan setiap hari. Ketika kita biasakan diri, when we make use to meditate the word of God every day, percayalah, I do believe the new foundation which is Jesus the Christ, it's going to be laid so that we will stand upon the right foundation. Supaya kita bisa berdiri di atas fondasi. Dan percayalah ketika kita dibangun di atas fondasi ini, maka kita akan melihat betul-betul kebaikan Tuhan. Dan kita lihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya menghimbau kepada Anda semua yang selalu setia mengikuti live streaming sampai dengan hari ini, yang terus menanti-nantikan setiap hari. I encourage you, let us be built, let us rooted in the truth, let us be rooted, grounded in the right foundations, which is Jesus Christ, because He is the only true foundations. He is the cornerstone. Dia adalah batu karang yang teguh. Dikatakan barang siapa dibangun di atas batu yang karang teguh, dikatakan bahwa orang-orang dibangun di atas dia, maka orang-orang itu akan menjadi kuat dan tidak tergoyangkan. Yesus pernah menyampaikan, kalau rumah dibangun di atas pasir, datang gelombang, datang badai, gampang rubuh. Tapi kalau rumahmu dibangun di atas batu karang yang teguh, maka tidak ada goncangan yang dapat menghancurkan rumah itu. Who is that rock? Who is that true foundation? Who is the foundation that man needs to be built upon? Siapakah? Apakah fondasi di mana manusia itu harus dibangun? That is the truth. The foundation, true foundation is the truth, which is Jesus Himself. Begitu banyak orang percaya masih hancur kehidupannya. Kenapa? Mereka menyebut dirinya orang percaya. Mereka menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Tapi mereka belum dibangun di atas dasar ini. Sehingga kita bisa lihat generasi tetap rusak. Sekalipun mereka pergi ke gereja, tetapi kita lihat hancur hidupnya. Mereka hancur, kehidupannya hancur, rumah tangganya hancur, kawin, cerai, dan lain sebagainya. What happened to these beloved people? What happened to these so-called Christians? What happened to these so-called anak-anak Tuhan? Kenapa mereka menyebut dirinya orang percaya, tapi kehidupan mereka seperti orang yang tidak percaya? They go to the church, tapi persoalan mereka sama dengan orang-orang yang tidak pergi gereja. What happened to them? Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Why? Apakah kehidupan mereka, apa yang harus terjadi? Alkitab berkata, there's got to be a difference. Alkitab katakan ada perbedaan, tapi manusia tidak mengerti. Mereka pikir kekristenan hanyalah sebuah agama dari begitu banyak agama yang ada di bawah kolongan ini. I'm going to tell you, my friend, Christianity is not a religion. Christianity is groups of people who are the followers of Christ and being built upon the true foundations. Kekristenan adalah orang-orang disebut pengikut Kristus, tapi bukan hanya pengikut saja, tapi orang-orang yang memberi diri mereka dibangun di atas kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Pada waktu Yesus berbicara tentang kehadiran Roh Kudus, Yesus berkata begini, Roh Kudus itu datang, He is going to remind you of what I have said to you. Roh Kudus datang akan mengingatkan kepadamu apa yang sudah aku katakan kepadamu. Now look what happens to these believers these days. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka hanya menganggap diri mereka sebagai orang yang beragama. We are more than that, my friend. Kita adalah orang-orang yang Tuhan katakan mau dikembalikan, dibangun di atas dasar yang kuat. Ketika kita benar-benar dibangun di atas dasar yang kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak ada goncangan. Masalah boleh datang silih berganti, tapi justru kita akan menjadi saksi. How to be a witness. Kita menjadi saksi bagaimana menghadapi masalah. Any kinds of problems may come and go. Berbagai macam masalah boleh datang silih berganti, tapi jawabannya cuma satu, yaitu lewat firman.
lewat kebenaran di mana kita dibangun di atasnya. Tidak ada satupun yang tidak teratasi. Masalah apapun, masalah ekonomika, masalah sakit penyakitkah, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, masalah orang tua dengan anak, masalah pekerjaan, masalah masa depan, any kinds of problems. Apapun masalah yang dihadapi in human affairs, apapun, what kinds of circumstances may occur, masalah apapun boleh terjadi, we have only one solution. Satu solusinya adalah apa? Go back to the word, kembali kepada firman, karena firman itulah fondasi kehidupan manusia satu-satunya. Nah, Yesus datang supaya fondasi itu ada, supaya kita bertumbuh di atasnya. I encourage you all my friends. Kita semua memang pernah hidup di dalam kesalahan. Cara berpikir kita pernah salah. Sikap hati kita pernah salah. Perkataan kita pernah salah. Even tindakan kita pernah salah. Tapi mari, mulai hari-hari ini ketika Anda terus mengikuti live streaming, let us now be built upon this true foundations. Mari kita hari-hari ini memberi diri kita untuk dibangun di atas fondasi itu. Kemudian kita harus siap ketika kita memberi diri dibangun di atas fondasi itu, kita harus siap to be transformed. Transformasi tidak dimulai dari luar, tapi transformation begins on the inside, from the inside. Transformasi dimulai dari dalam, dari hati kita, dari cara berpikir kita, dari perkataan kita, dari attitude kita. Itu harus dimulai dari dalam. Waktu kita terima, memberi diri dibangun di atas fondasi kebenaran firman yang adalah Yesus itu sendiri, maka tentunya bagian dalam itu harus dirubah terlebih dahulu. Harus diperbaiki, dasar harus diperbaiki dulu supaya bangunannya rapi tersusun. Alkitab kan sudah katakan kita menjadi bangunan yang rapi tersusun kalau kita memberi diri kita dibangun. Nanti lihat seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita memberi diri dibangun di atas fondasi ini, maka kita menjadi pribadi yang kuat, strong. Ada orang-orang di luar sana yang istilahnya touchy, gampang tersinggung. Kenapa manusia gampang tersinggung? Karena fondasinya salah. Tapi perhatikanlah, percayalah, kalau kita dibangun di atas fondasi yang ada Yesus itu sendiri. Oh, kita menjadi satu bangunan yang kokoh. Tidak ada bolong-bolong di dalamnya. Sebab Alkitab katakan Yesaya 58. Engkau akan membangun dasar. Engkau akan memperbaiki dasar. Supaya tidak ada tembok yang tembus. Supaya tempat itu dapat dihuni. Luar biasa. So hari-hari ini all my friend, dengarkan apa yang saya mau katakan. Mari kita, let's hurry. Mari kita berkata, Holy Spirit, I want to be rooted. I want to be grounded. I want to be built upon the true foundations, which is the word of God. Di dalam kebenaran itu adalah satu fondasi yang paling tepat. Di luar sana pertimbangan terlalu banyak. Sekali lagi masih ada mix and match, masih ada compromise di sana sini. Kalau dibangun di atas dasar kebenaran, cuma ada satu fondasi. Tidak ada pertimbangan yang lain, tidak ada pemikiran yang lain, tidak ada pendapat yang lain. Hanya ada kebenaran, dan kebenaran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Marilah hidup kita dibangun di atas dasar ini. Maka kita akan lihat perjalanan kita tentunya berhasil. Sebab kalau dia katakan dia adalah jalan, maka perjalanan hidup manusia kalau berdiri di atas kebenaran ini, jalannya tidak berlekak-lekuk. Sebab Alkitab juga bernubuat, setiap bukit-bukit harus diratakan, jalan yang berlekak-lekuk harus diratakan. Dan jalan, apakah itu? Itu berbicara apa? Itu berbicara kehadiran fondasi yang benar. Tidak ada gunung, tidak ada jalan berlekak-lekuk, tapi jalan itu adalah jalan yang bagus. Firman Tuhan bukan untuk membuat manusia bingung. Firman Tuhan bukan untuk membuat kita ragu-ragu. Tapi Alkitab katakan fondasi itu adalah sure foundation. Dalam bahasa Inggris dikatakan sure foundation. Sure foundation adalah fondasi kepastian. Jadi hidup kita kalau ada di dalam Kristus itu kepastian. Our future is sure. Masa depan kita yakin. Kita tidak ragu akan masa depan kita. Kita tidak ragu akan keluarga kita. Kita tidak akan ragu tentang anak-anak kita. Sebab ketika anak-anak kita dibangun di atas fondasi yang sama, maka hidup mereka, masa depan mereka juga adalah masa depan yang pasti. Kita tidak akan ragu tentang pekerjaan kita. Kita tidak akan ragu tentang keuangan kita. Kita tidak akan ragu tentang tubuh kita. Sebab kita dibangun di atas fondasi itu, maka tidak ada dosa dapat menguasai. Kenapa? Di area itu dosa tidak berkuasa sama sekali. In the area of truth, the sin has no power at all. Di area kebenaran itu tidak ada dusta. Kalau namanya kebenaran, tidak ada dusta di dalamnya. So mari kita cepat-cepat lihat diri kita dan izinkan kita dibangun di atas fondasi itu. So God bless you. Have a good day today. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa buat kita semua. Berjalanlah di atas kebenaran ini. Kita akan lihat masa depan kita dahsyat dan pemeliharaan
yang berasal dari Bapa itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Praise the Lord. So this is the meal. Inilah makanan untuk kita makan pada hari ini. Kunyah baik-baik, renungan baik-baik. Lihat diri kita, bagian mana dalam diri kita yang harus diperbaiki. Dasarnya dulu harus diperbaiki supaya bangunannya rapi, tersusun. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation. Stay alive, my friend, and stay connected with the truth, with the word of His covenant. Sampai jumpa lagi. I love you, and I love you. Praise the Lord. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan pelayananmu. Hari ini diberkati di mana kota di mana kamu tinggal. Let shalom be all over the place where you dwell. Biarlah di tempat di mana kamu tinggal ada shalom di situ, sebab kebenaran menanti Anda. Haleluya. Amen. Praise the Lord. God is good. God is great.